Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang Al-Quran dan Khat Arab. Pada kesempatan ini saya akan mengulas atau mereview pada jurnal yang diterbitkan oleh Ethnohistory pada tahun 2016 yang disusun oleh Dahrus Sarif, salah satu mahasiswa prodi sastra Inggris Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun dengan judul Pengaruh Al-Quran terhadap Perkembangan Kaligrafi Arab. Nah, untuk jurnal selengkapnya saya akan memberikan link pada deskripsi di bawah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengapa kaligrafi Arab. Terus yang kedua ada sejarah kaligrafi Arab. Dan yang terakhir adalah pengaruh Al-Quran terhadap perkembangan Khat Arab. Baik, untuk sesi yang pertama adalah mengapa kaligrafi Arab. Nah, kaligrafi Arab menduduki posisi yang sangat menentukan dalam dunia Islam. Ia benar-benar menjadi miniatur, identitas, dan simbol bagi realitas seni budaya Islam. Terus kemudian poin kedua yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut pada bagian mengapa kaligrafi Arab adalah pada sepanjang masa kaligrafi dikenal sebagai kebudayaan itu sendiri, hingga sangat tepat jika dikatakan the art of Islamic art, seninya seni Islam. Kemudian poin berikutnya, di antara kesenian yang pernah hidup dalam Islam, kaligrafi Arab menjadi satu-satunya kesenian yang terus tumbuh, bahkan inovatif sehingga mampu melampaui pelbagai seni keislaman lainnya. Poin terakhir yang dapat kita ambil adalah jika dibandingkan dengan jenis-jenis tulisan lain, kaligrafi Arab menduduki level tertinggi yang sulit disaingi. Ia mempunyai bentuk yang indah, agung secara artistik, mengandung makna filosofis dan spiritual atau pengaruh fungsional lainnya. Berikutnya adalah tentang sejarah kaligrafi Arab. Dari berbagai pendapat tentang awal mula kemunculan kaligrafi Arab, para sejarawan menyimpulkan bahwa ia berasal dari tulisan Mesir kuno, yaitu tulisan hieroglif, dan mulai berkembang dan dikenal sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Tulisan hieroglif itu sendiri berbentuk berupa gambar-gambar yang terdiri dari ratusan gambar. Ia banyak dijumpai di relief kuburan Parau atau dipahat di dinding-dinding piramid, kuil, dan papirus. Papirus itu sejenis tumbuhan. Itu seperti yang diungkapkan oleh Ihromi tahun 1999. Terus kemudian dari tulisan hieroglif itu berkembang menjadi tulisan hierotik dan demotik. Ia banyak ditemukan di lembah Sungai Nil. Dari tulisan hierotik dan demotik tersebut kemudian berkembang lagi menjadi tulisan punisia. Ia adalah tulisan bunyi atau ideogram yang hanya berjumlah 22 huruf. Ini seperti yang disampaikan oleh Israt tahun 1985. Baik, dari tulisan Punisia tersebut berkembang lagi dan melahirkan tulisan Arami dan Musnad. Arami ini nantinya melahirkan tulisan Nabati, adapun Musnad ini melahirkan tulisan Syafawi, Samudi, Lihyani, dan Humairi. Para ilmuwan dan peneliti sepakat bahwa kaligrafi Arab diadopsi dari tulisan Nabati, yaitu lahiran dari tulisan Arami. Kemudian dari tulisan tersebut kaligrafi Arab muncul macam-macam varian khat lainnya. Jadi khat sudah mulai berkembang. Nah, itu tadi tentang sekilas tentang sejarah khat. Untuk sekarang kita akan membahas tentang pengaruh khat atau perkembangan Al-Quran terhadap khat Arab. Nah, jadi setelah Al-Quran diwahyukan, kaligrafi itu terus mengalami perkembangan baik dari aspek spiritual, estetika, dan jenis tulisan yang digunakan. Adapun tulisannya itu bergeser kepada jenis khufi dan variasi lainnya dari khat kufi ini.
kita beranjak ke dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, kita akan mengenal kaligrafer bernama Khutob al-Muharrir yang memunculkan 4 model kaligrafi seperti Tumar, Jalil, Nisf, Sulus, serta Sulusaini. Pada khot-khot ini, pada masa ini ayat Quran yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Quran tanpa menggunakan tanda baca. Kemudian pada dinasti Umayyah juga kita akan mengenal Abu Aswad Ad-Duwali yang berjasa atas pertumbuhan tanda baca pada ayat Al-Quran. Pada masa dinasti Umayyah inilah ada yang meyakini bahwa era keemasan merupakan era keemasan bagi seni kaligrafi Islam. Terus kemudian setelah dinasti Umayyah lahirlah dinasti Abbasiyah. Kita akan mengenal Ibnu Ajlan, Ibnu Hammad al-Jizi, dan al-Muharrir. Khot yang digunakan oleh al-Jizi diantaranya khot Khafif Sulusaini, dan al-Riyas. Adapun bagi al-Muharrir, beliau memunculkan khot Sulus, Naskhi, Muhaqqaq, Ruhyani, Liq'a, dan Tauqi. Adapun Ibnu Muqla, beliau merumuskan kaidah-kaidah khot. Berikutnya adalah poin tentang pengaruh Al-Quran terhadap perkembangan khot Arab. Nilai estetik dan spiritual dalam Al-Quran, keduanya menjadi pengaruh terhadap kemajuan seni kaligrafi, bahkan mencapai 500 jenis kaligrafi Arab semenjak turunnya Al-Quran. Menurut Nasr, bahwa huruf-huruf kaligrafi sebagai perwujudan visual dari kristalisasi nilai-nilai Al-Quran. 3 unsur yang dikatakan sebagai dimensi ketenangan, kekuasaan, dan misteri zat ilahi dan ma'rifatullah. Itu seperti yang disampaikan oleh Nasr tahun 1993. 3 unsur tersebut adalah garis horizontal, vertikal, dan garis melingkar yang ada pada penulisan khot Arab. Pesatnya perkembangan kaligrafi ini disebabkan oleh setidaknya 3 faktor. Yang pertama, motivasi normatif, penulisan Al-Quran, dan yang terakhir bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini yang disampaikan oleh Ihrami tahun 1999. Untuk penjelasan dari ketiganya tersebut, teman-teman dapat membaca di jurnal yang telah saya sematkan linknya di deskripsi. Terus kemudian dari 3 faktor tersebut melahirkan seni kaligrafi yang penuh makna spiritual dan estetika. Nah, baik teman-teman, hingga sekarang kaligrafi Arab mampu melukiskan keindahan penggalan ayat-ayat Al-Quran sebagai wujud keimanan dan kebertuhanan kaligrafer dan penikmatnya. Nah, sekiranya itu beberapa poin-poin yang bisa saya sampaikan dari jurnal yang setelah saya sebutkan tadi di depan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca sendiri di jurnal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.